Oke, selamat sore. Apakah PPT-nya sudah terlihat, Bapak Ibu? Dan sudah Bapak, sudah terlihat PPT-nya. Oke, saya sebagai yang bicara pertama, saya akan memberi pengantar mengenai e-commerce sebelum, saat, dan sesudah pandemi COVID-19. Sehingga nanti alam pikiran kita akan betul-betul fokus di e-commerce yang akan kita pelajari hari ini. E-commerce sendiri memiliki definisi yang sangat simpel atau sederhana, yaitu seluruh aktivitas mengenai jual dan beli produk secara elektronik dengan menggunakan layanan-layanan online atau menggunakan internet. Mudahnya seperti itu. Kemudian ini data, materi untuk hari ini. Jadi yang saya itu pengantar e-commerce di saat sebelum, saat pandemi dan sesudah pandemi. Kemudian nanti Bapak yang kedua, Pak Cahyo, itu akan memberi materi mengenai tren e-commerce di tahun 2020. Di situ Pak Cahyo akan menjelaskan mengenai teknologi yang digunakan di e-commerce seperti augmented reality, chatbot, kemudian nanti ada teknologi artificial intelligence dan big data di dalam e-commerce. Kemudian tren saat ini pencarian suara, voice dan video di dalam e-commerce. Kemudian juga akan jelaskan mengenai pelanggan dan langganan. Kemudian yang terakhir Pak Cahyo akan menerangkan tentang strategi digital di dalam bisnis. Itu yang akan materi yang dibawakan oleh Pak Cahyo tentang tren e-commerce. Kemudian yang kedua, Pak Indra itu akan memberi tutorial singkat mengenai pembuatan web e-commerce tanpa coding. Jadi siapa saja akan bisa membuat web dengan cepat, mudah dan efisien tanpa harus mengerti coding atau pemrograman. Nanti aplikasinya atau platformnya pakai Wix, jadi nanti diajari instalasi Wix, kemudian mengedit website sampai publish websitenya untuk bisa digunakan untuk jual beli online. Itu materi yang akan diberikan hari ini dari saya. Saya hanya akan memberikan wawasan, ya, data tentang e-commerce sebelum, saat, dan sesudah pandemi nanti berakhir. Jadi kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ini ada beberapa data yang saya ambil juga dari internet. Ini tentang tren belanja online warganet, ya. Di sebelum pandemi saya ambil tahun 2016. Jadi pada saat sebelum pandemi itu perkembangan e-commerce sudah demikian pesat, ya. Dan nanti kita akan lihat dari data-data dengan adanya pandemi COVID-19 itu semakin mempercepat laju perkembangan e-commerce karena semua orang tidak bisa leluasa bepergian. Nah, Anda lihat dari layar yang saya bagikan ada 24,74 juta warganet itu berbelanja online, ya. Pada tahun 2016 transaksinya mencapai 75 triliun dan setiap orang berbelanja online 3 juta per tahun. Ini data sebelum pandemi. Kemudian ini ada
peringkat platform e-commerce ya yang Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah familiar. Ada Tokopedia, ada Blibli.com, ada Lazada, pasti sering menggunakan salah satu atau salah beberapa. Tetapi saya hanya mau mengatakan bahwa ini urutan yang paling sering dikunjungi, platform e-commerce yang paling sering dikunjungi. Anda bisa lihat yang ternyata juaranya ya di sebelum pandemi itu dipegang oleh Tokopedia. Kemudian yang kedua Lazada, Elevania, terus Bukalapak, Blibli, dan Jingdong atau CDID. Nah, ini barang yang paling banyak dibeli menggunakan platform e-commerce sebelum pandemi. Urutan pertama itu ternyata fashion. Jadi orang suka berbelanja fashion, itu hampir 68% sendiri. Kemudian urutan yang kedua itu gadget. Kemudian yang ketiga itu barang-barang elektronik. Baru kemudian travel, jadi pesan, booking online dan segala macam. Kemudian baru kosmetik, kemudian bayar tagihan, makanan, kemudian buku dan tiket, pembayaran tiket. Ini data-data real sebelum pandemi. Jadi fashion ini ternyata memang sebelum pandemi itu banyak sekali pengguna cewek yang menggunakan e-commerce, sehingga fashion itu menempati urutan pertama karena cewek itu suka belanja fashion. Kemudian cowok juga tidak ketinggalan. Kalau cowok biasanya suka belanja barang elektronik. Kalau gadget itu bisa cewek cowok banyak yang suka belanja gadget. Saya kira itu tren gendernya seperti itu, sehingga tidak salah data ini bisa dilihat bahwa ternyata yang pertama menempati urutan pertama fashion, kemudian gadget dan elektronik. Nah, ternyata tahun 2020 itu virus corona itu datang menghantam. Ada banyak aspek kehidupan yang terpengaruh, tidak terkecuali e-commerce. Tapi kita akan lihat apakah kedatangan virus corona ini membawa pengaruh yang menurunkan sifatnya atau menaikkan dari perkembangan e-commerce. Kalau pengaruh yang lain tentu saja banyak merugikan ya Bapak Ibu, tetapi kita akan melihat pada pengaruh tentang e-commerce saja. Nah, ini pengaruh COVID-19 terhadap bisnis digital. Jadi karena orang tidak bisa keluar, ya semuanya di lockdown, maka ada perubahan pembelian produk esensial dari offline ke online. Itu logika biasa dan memang terbukti seperti itu. Nah, di situ pada awal-awal itu pembelian barang elektronik dan pakaian turun. Karena memang sebelum pandemi itu sudah ada penurunan. Karena sebenarnya sebelum pandemi e-commerce itu sudah naik terus. Kita bisa lihat sebelum pandemi itu banyak toko-toko retail ya itu pada tutup. Nah, dari perubahan ini ternyata dunia e-commerce itu naik 69%. Kemudian yang naik lagi dari penggunaan layanan digital
itu adalah pembayaran digital. Jadi pembayaran di platform e-commerce. Karena di lockdown, semua orang tidak bisa kemana-mana, maka orang lebih suka melakukan pembayaran secara digital. Atau mau tidak mau. Karena memang dengan pembayaran digital tidak perlu kontak secara fisik dan ada banyak promo cashback, sehingga di sisi pembayaran digital itu naik 65%. Yang ketiga, itu dengan adanya pandemi COVID-19, karena ini penyakit yang baru yang sebelumnya belum ada, maka informasi mengenai virus corona ini sangat minim. Dengan demikian, maka orang butuh informasi tentang corona dan kesehatan. Sehingga pada model pengaruh COVID-19 ini, dunia kesehatan ya dengan model digital itu naik 41%. Termasuk layanan pesan antar obat atau produk kesehatan, lagi-lagi karena memang orang tidak bisa kemana-mana. Nah, kemudian ada yang turun Bapak Ibu pada saat COVID-19, yaitu transportasi berbasis digital. Karena memang transportasi online ini dilarang untuk mengangkut penumpang oleh pemerintah. Jadi turun sebesar 73%. Ini pengaruh coronavirus terhadap bisnis digital. Nah, bagaimana pengaruh yang naiknya tadi di sisi e-commerce? Nah, ternyata e-commerce itu tumbuh, Bapak Ibu, tumbuh ya di tengah pandemi COVID-19. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini meningkatkan ceruk pendapatan e-commerce di sektor retail. Ini datanya Bapak Ibu, ceruk pasar e-commerce membesar, penjualan meningkat, ya, ini data-data sekitar 36 triliun, jadi naik 26% pada kuartal 2019. Kemudian transaksi harian terus naik. Dan data yang penting bahwa banyak konsumen baru bermunculan. Jadi orang yang pertama kali menggunakan belanja online itu sekitar 51%. Itu pertama kali. Ada banyak pengguna-pengguna baru. Kemudian permintaan melonjak 5-10 kali volume permintaan selama pandemi. Jadi kita belajar e-commerce untuk hari ini itu sangat tepat Bapak Ibu, karena ternyata nanti trennya akan naik terus. Tetapi ada satu sisi yang agak turun, yaitu di sisi logistik, yaitu tambahnya hari untuk barang sampai ke tempat. Jadi permintaan naik, ya, permintaan jual beli naik, kemudian barang itu harus dikirim. Sementara semuanya dibatasi oleh pemerintah, sehingga ada kendala logistik yang sebelumnya untuk pengiriman luar Jawa itu 3-4 hari bisa melebihi 4 hari. Kemudian pengiriman di Jawa sendiri, ya, antar di provinsi-provinsi di Jawa yang sebelumnya 2-3 hari bisa lebih dari 3 hari. Sementara di Jabodetabek yang semula 1-2 hari sampai 2 atau 3 hari. Jadi ini kendala logistik, tapi kendala logistik ini lama-lama akan teratasi. Dan tampaknya sekarang sudah mulai teratasi, Bapak Ibu. Nah, ini adalah
e-commerce pasca COVID-19. Prediksi Bapak Ibu. Jadi potensi pasca COVID-19 ini akan memunculkan ada 77% konsumen itu akan tetap menggunakan e-commerce atau akan meningkat penggunaannya. Kemudian total nilai penjualan juga pasti akan meningkat. Jadi memang pandemi COVID-19 ini akan memunculkan new normal. New normal yang dimaksud di sini termasuk new normal di bidang e-commerce. Nanti platform e-commerce ini akan menjadi normal baru orang melakukan belanja. Jadi pada saat pandemi banyak orang sudah berbelanja merasakan efisiennya berbelanja lebih murah sehingga orang tidak akan pindah lagi ke offline, jadi tetap akan online. Termasuk layanan logistik yang tadi ada hambatan di awal-awal pandemi juga akan teratasi karena sudah terbiasa normal baru. Kemudian akan memunculkan banyak kerjasama multisektor akan tumbuh juga. Nah itu prediksi Bapak Ibu. Jadi tadi saya sudah kasih data sebelum pandemi, kemudian saat pandemi bagaimana e-commerce, dan ini adalah proyeksi perkembangan e-commerce nanti setelah pandemi. Oke Bapak Ibu, saya kira itu. Jadi ini sangat tepat di jurusan atau program studi sistem informasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kaprodi kami. Itu sebenarnya ada tiga program yang sudah berjalan dan banyak diminati oleh calon-calon mahasiswa baru. Kami menyebutnya aksi GTE. Aksi yang pertama itu program akuntansi sistem informasi. Ini jadi mahasiswa bisa ambil dua program dengan beberapa keuntungan. Ya, kemudian ada e-commerce sendiri. Kami punya program e-commerce. Dan yang satu lagi game teknologi. Nah, saya kira itu wawasan yang coba saya buka. Untuk berikutnya akan dipandu oleh Bapak Cahyo yang akan menjelaskan mengenai tren e-commerce 2020. Apa saja yang akan menjadi tren untuk dunia e-commerce harus kita pelajari, karena nanti e-commerce ini akan menjadi primadona, dan ini semuanya diajarkan di program studi kami di program e-commerce. Saya kira begitu. Pak Cahyo, Ibu Moderator, saya serahkan kembali. Apakah langsung ke Pak Cahyo atau bagaimana? Silakan Ibu. Terima kasih Pak Indar atas ilmu yang sudah ditularkan ke kami mengenai e-commerce. Selanjutnya, langsung saja ke pembicara yang kedua, Pak Agus Cahyo Nugroho, Eskom MT, yang akan membawakan tema tentang tren e-commerce 2020. Begitu ya Pak ya? Monggo kepada Pak Agus kami persilahkan. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Kedengaran ya suara saya? Selamat siang Pak, kedengaran. Ya, oke. Terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Terima kasih Bapak Yoga dan Bapak Firdi yang sudah membuka sesi ini. Nah, saya akan melanjutkan. Jadi materi saya siang ini tentang tren e-commerce di tahun 2020 gitu ya. Jadi kita akan lihat kira-kira trennya itu seperti apa gitu ya. Jadi, apa yang baru dari e-commerce ini, atau masih sama aja seperti saya rasa Bapak Ibu sudah
terbiasa ya menggunakan entah itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak atau platform e-commerce yang lain gitu ya. Saya rasa itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Oke. Nah, ini kita akan lihat jadi menurut pakar industri tren e-commerce 2020 itu seperti apa. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah AR. AR ini meningkatkan realitas belanja online. Jadi AR ini adalah augmented reality gitu ya. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih detail itu implementasinya di e-commerce itu seperti apa gitu ya. Nanti kita akan lihat gitu ya. Terus yang kedua ini volume pencarian suara ini akan terus bertambah. Jadi nanti kita akan lihat ada yang namanya speaker canggih gitu ya dari Google, di mana kita bisa melakukan order itu tidak lagi harus membuka browser atau membuka aplikasi kemudian kita pilih gitu ya. Itu semuanya bisa kita lakukan melalui suara gitu ya. Jadi misalnya mau pesan apa gitu kita tinggal ngomong gitu ya. Terus yang ketiga adalah AI atau artificial intelligence. Ini akan membantu toko, tentunya ini toko di e-commerce ya, itu untuk mempelajari tentang pembeli. Jadi artificial intelligence ini akan merekam mulai dari habit atau kebiasaan kita gitu ya. Misalnya kita itu bulan-bulan tertentu itu biasanya beli apa gitu ya, atau sebelum kita memutuskan untuk membeli sebuah barang itu biasanya kita klik berapa kali. Jadi itu akan dianalisis semua behavior atau tingkah laku kita di platform e-commerce tersebut, itu akan direkam gitu ya. Dan kemudian e-commerce ini akan tahu terkait habit atau behavior kita biasanya seperti apa gitu ya. Atau kalau orang Indonesia tuh biasanya sudah klik sana sini tapi ternyata nggak beli. Bukan seperti itu gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada juga yang sudah klik beberapa kali, jangan-jangan sudah masuk di shopping chart tapi ternyata nggak jadi beli. Jadi si penjual atau dari e-commerce-nya itu akan tahu ini kira-kira kenapa nih gitu ya. Ternyata begitu dia sudah memutuskan membeli barang, sudah masuk shopping chart, dia nggak jadi beli karena apa? Karena ternyata tidak beri ongkir misalnya seperti itu, atau mungkin pilihan transfer banknya itu terbatas gitu ya. Jadi bank saya itu ini misalnya bank A, sementara kalau mau beli itu harus transfer ke rekening yang lain gitu ya. Itu kan nanti bisa kena biaya administrasi misalnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu akan sangat mempengaruhi tingkah laku atau behavior dari si calon pembeli gitu ya. Nah, artificial intelligence itu akan membantu toko untuk mempelajari behavior atau tingkah laku dari pembeli ini gitu ya. Terus yang keempat, personalisasi di situs ini akan menggunakan wawasan tersebut untuk menciptakan pengalaman individual. Jadi dari data yang dihasilkan tadi, dari dianalisis tadi, ini akan dia bisa melakukan personalisasi gitu ya. Jadi saat kita masuk gitu, biasanya kan kalau Bapak Ibu mungkin pernah mengalami juga ya. Jadi misalnya kemarin Bapak Ibu itu buka salah satu e-commerce gitu ya, terus lihat-lihat barang gitu ya, misalnya kompor gitu ya, terus nggak jadi beli nih gitu ya, belum jadi beli, pokoknya cuma lihat-lihat baru membanding-bandingkan harga gitu ya. Nah terus hari berikutnya Bapak Ibu buka lagi e-commerce tersebut gitu ya. Nah biasanya itu kan di halaman home-nya atau halaman awalnya itu nanti akan muncul berbagai macam barang yang ada hubungannya dengan barang yang kemarin kita lihat gitu ya. Jadi harusnya di home-nya itu pasti biasanya dia muncul mungkin kompor gas Rinnai atau merek yang lain gitu ya, dan mungkin alat-alat yang berhubungan dengan kompor gas tersebut gitu ya, misalnya selangnya atau mungkin konektornya itu ya, dari selang ke tabung atau mungkin yang lain, atau mungkin alat-alat masak dan sebagainya gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Terus yang kelima adalah ini ya, big data ini memainkan peran besar dalam menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi gitu ya. Jadi semua behavior dari Bapak Ibu tadi, apa yang Bapak Ibu klik, apa yang Bapak Ibu lihat gitu ya,
itu akan terekam semuanya ke dalam big data itu gitu. Jadi itu istilahnya kayak semacam log gitu ya. Jadi yang dilihat itu apa, ngapain aja itu akan terekam di situ. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini lihat-lihat terus ditutup, besok buka lagi, biasanya yang muncul besok itu adalah apa saja yang ada kaitannya dengan yang dilihat di hari ini gitu ya, seperti itu. Oke, terus yang berikutnya keenam ini adalah chatbots. Jadi chatbot ini akan meningkatkan pengalaman berbelanja gitu ya. Tapi ini juga ini ya mengancam juga customer service misalnya seperti itu. Di pekerjaan yang tadinya mungkin dilayani oleh manusia itu nanti akan lama-kelamaan akan bisa digantikan oleh chatbot gitu ya. Karena apa? Karena keunggulannya dari chatbot ini ya tentunya dia responnya cepat ya. Jadi kan dia juga nggak tidur gitu ya. Bapak Ibu mau tanya jam 1 malam, kalau itu adalah chatbot ya dia akan tetap menjawab gitu ya. Beda dengan kalau kita misalnya tanya ke CS gitu ya. Jadi kalau customer service kan dia ada jam kerjanya. Tapi kalau chatbot ini ya kapan saja diperlukan dia harusnya bisa merespon gitu ya. Oke, terus yang ketujuh ini adalah mobile shopping, ini masih terus berjalan. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui berbagai macam aplikasi e-commerce ini pasti punya versi mobile-nya gitu ya. Jadi ini kenapa kok dia punya versi mobile ya, supaya ini dia lebih luasa lagi gitu ya, lebih fleksibel. Jadi nggak perlu kan kadang kalau kita buka browser kan harus ngetikkan URL-nya gitu ya, harus ketikkan www.apa. Tapi kalau mobile shopping kan tinggal kita tekan ikonnya dari e-commerce tersebut kan dia akan langsung buka gitu. Jadi akan lebih simpel ya gitu ya, lebih sederhana. Oke. Nah terus yang ke-8 ini lebih banyak cara untuk membayar gitu ya. Jadi orang kan seneng ini ya, banyak alternatif. Kayak tadi orang yang sudah milih-milih barang tapi ternyata nggak jadi beli karena apa? Ternyata pilihan banknya terbatas gitu ya, misalnya seperti itu, atau mungkin nggak free ongkir dan sebagainya gitu ya. Jadi lebih banyak cara untuk membayar ini akan semakin menarik minat pembeli untuk melakukan transaksi gitu ya. Jadi bahkan sekarang kalau Bapak Ibu perhatikan ini ada yang namanya kredivo ya, atau home credit. Jadi Bapak Ibu bisa membeli barang di e-commerce itu secara kredit gitu ya, dan itu cepat sekali prosesnya, verifikasi dan sebagainya. Jadi tinggal Bapak Ibu melengkapi data diri, terus nanti dia akan cek gitu ya apakah memenuhi syarat untuk membeli barang secara kredit atau tidak gitu. Jadi tentunya dia akan mengecek ke Bank Indonesia ya, histori keuangan kita seperti apa gitu ya. Terus yang ke-9 adalah pelanggan menanggapi video. Jadi ini juga sangat penting sekali. Jadi bagaimana video itu semakin meyakinkan orang untuk membeli barang gitu ya. Jadi selain dari mungkin deskripsi dari barang tersebut, terus ada juga review ya. Biasanya kan kita baca review dari sellernya, terus ratingnya atau bintangnya berapa gitu ya. Jangan-jangan dibaca reviewnya, oh ini penjualnya responnya lambat gitu ya, jadi pesan sekarang baru beberapa hari kemudian dikirim gitu ya. Jadi atau mungkin packagingnya kurang aman gitu ya, jadi barang sampai ke konsumen misalnya rusak seperti itu. Jadi video ini adalah salah satu faktor juga yang menentukan apakah pembeli itu akan melakukan transaksi atau tidak gitu ya. Jadi, supaya lebih yakin gitu ya. Karena apa? Karena kalau e-commerce kan kita tidak memegang atau melihat barang itu secara langsung gitu ya. Kalau foto itu kadang-kadang kalau saya lihat di e-commerce kan ada yang beberapa seller itu bahkan fotonya itu sama gitu ya. Jadi foto yang sama itu bisa dipakai oleh beberapa orang sekaligus gitu ya. Jadi kan itu kan kurang meyakinkan gitu ya. Nah akan lebih baik lagi kalau ada mungkin video gitu ya, seperti itu. Oke, yang 10 adalah berlangganan. Ini membuat pelanggan itu datang kembali gitu ya. Jadi kan kalau kita jadi member itu tentunya biasanya ada keuntungan yang didapat gitu ya. Jadi daripada kita tidak berlangganan gitu ya, entah itu dari segi harga atau mungkin fasilitas dan sebagainya. Jadi pasti ada keunggulannya kalau menjadi member atau berlangganan gitu ya. Terus yang tren ke-11 ini adalah terkait dengan keberlanjutan. Ini menjadi lebih penting, ini erat kaitannya dengan sustainability. Nanti kita akan lihat itu keberlanjutan itu maksudnya seperti apa gitu ya.
Terus yang kedua belas ini adalah bisnis ini harus mengoptimalkan strategi digital untuk konversi gitu ya. Jadi ini yang biasa dikenal dengan digital marketing gitu ya, bagaimana kita melakukan promosi secara digital, bagaimana kita mengubah orang yang tadinya itu hanya penasaran itu untuk menjadi pembeli gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan konversi gitu ya. Jadi dari yang mungkin dia tadinya apa ya, iseng aja gitu ya, buka misalnya toko online kita, nah itu gimana caranya dia yang tadinya cuma iseng itu bisa dikonversi atau diubah menjadi dari yang awalnya dia cuma pengen tahu, akhirnya dia menjadi melakukan transaksi atau pembelian seperti itu. Oke. Nah ini ya, jadi augmented reality ini diprediksi akan menjadi game changer atau pengubah peta permainan di dalam hal belanja online gitu ya. Nah ini diharapkannya augmented reality ini bisa menutup kesenjangan ambiguitas gitu ya. Ini maksudnya adalah bahwa kan kita belanja online itu kan salah satu kelemahannya adalah kita tidak bisa melihat dan menyentuh barang yang akan kita beli itu secara langsung, misalnya seperti itu. Nah augmented reality ini bisa membantu hal tersebut dengan cara apa, visualisasi produk yang mereka minati gitu ya, apakah itu pakaian atau furniture gitu ya. Jadi pembeli sekarang ini dapat melihat bagaimana mereka akan terlihat saat mengenakan barang tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya baju ya dia bisa dicoba gitu ya. Jadi mereka cocok kayak warna ini, ukurannya masuk apa enggak gitu ya. Atau mungkin sofa gitu ya, apakah sofa ini cocok nggak di ruang tamu kita. Nah itu bisa divisualisasikan seperti itu gitu ya. Jadi ini akan membantu pembeli online untuk mengatasi rintangan ya, karena mereka otomatis kan tidak bisa melihat secara langsung. Nah ini dikatakan bahwa teknologi ini akan membawa e-commerce itu ke tingkat yang sama sekali baru gitu ya. Jadi istilahnya akan naik kelas gitu ya. Jadi kalau e-commerce bisa memfasilitasi hal ini akan menjadi keunggulan kompetitif terhadap kompetitornya gitu ya. Nah walaupun di sini dikatakan opsi pengiriman cepat misalnya JNE yes gitu ya, yang 1 hari sampai gitu ya, itu bisa memberikan kepuasan dalam kita melakukan belanja online karena besok barangnya sudah sampai misalnya seperti itu. Tapi secara historis tetap saja ada satu kelemahan gitu ya, Anda tidak dapat merasakan produk atau melihatnya di tubuh Anda gitu ya, atau di rumah Anda. Jadi tidak secara real time kita bisa pakai secara langsung atau kita lihat di rumah kita gitu ya. Jadi AR ini memungkinkan untuk visualisasi produk di dalam kehidupan kita gitu ya. Ini contohnya, nah ini ada salah satu merek namanya Buro gitu ya. Ini dia mempunyai produk sofa gitu ya, yang dimana dia ini menggunakan augmented reality ini untuk membantu pelanggan gitu ya di dalam memvisualisasikan bagaimana sofanya itu akan terlihat di ruang keluarga mereka gitu ya. Nah ini aplikasi Buro at Home ini dia pakai ARKit untuk menempatkan model 3D sofa burunya dalam skala yang nyata di ruang tamu mereka itu ya. Ini pakainya iPhone tapi harus iPhone atau iPad. Jadi pelanggannya harus menggunakan iPhone atau iPad. Nah ini tampilan aplikasinya seperti ini gitu ya. Jadi itu di bagian kiri move kamera back and forth to detect floor gitu ya. Jadi digerak-gerakkan ke depan dan ke belakang gitu ya, supaya aplikasi tersebut bisa mendeteksi lantainya. Nah di situ dikatakan make sure you have good lighting gitu ya. Jadi pastikan kalau pencahayaannya itu di ruangan tersebut itu mencukupi gitu ya. Nah setelah itu bisa kita drag sofanya, terus bisa dilihat ya di bagian kanannya. Nah bisa dilihat apakah sofa tersebut itu cocok atau enggak di ruang keluarga atau ruang tamu kita gitu ya. Jadi ini kan dia mengatasi permasalahan kita tidak bisa memvisualisasikan atau membayangkan apakah barang tersebut itu cocok nggak sih gitu ya di ruang tamu kita, atau kalau baju ya kalau kita pakai itu cocok nggak di kulit kita misalnya seperti itu. Oke. Nah ini ya, ini saya ada video singkat 1 menit ini ya. Ya ini menjelaskan tentang tadi ya. Nah itu ya,
Jadi ini tapi saya ambil dari Overstock, jadi kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Jadi pemanfaatan augmented reality di e-commerce, jadi dia bisa melihat di sudut-sudut ruangannya, kemudian apakah misalnya mau beli sofa atau kursi, ya itu cocok nggak kira-kira di situ gitu ya. Nah itu gambarannya seperti itu. Nah yang kedua adalah volume pencarian suara ini akan terus bertambah gitu ya. Jadi di sini orang-orang ini akan dikatakan akan semakin mengandalkan asisten suara seperti Google Assistant atau Amazon Alexa gitu ya, untuk melakukan segalanya, mulai dari memeriksa cuaca hari ini hingga membeli produk itu secara online gitu ya. Jadi ini salah satu konsep yang ada di smart home gitu ya. Jadi kalau di smart home itu kan biasanya dia berbagai macam sensor di dalam rumah itu gitu ya. Salah satu toolsnya itu adalah ini yang menggunakan Google Assistant atau Amazon Alexa. Nah ini visual bayangannya seperti ini. Jadi kita berada di dapur, terus tahu-tahu baru sadar gitu ya, ternyata susu, roti atau dog food atau cat food gitu ya, terus daging makan siang atau apa ada yang habis gitu ya. Nah saat itu kita bisa memesan secara langsung dengan kita ngomong aja, kira-kira tolong pesankan produk ini dari supermarket terdekat. Nah setelah itu nanti barangnya itu otomatis akan dipesan dari supermarket tersebut gitu ya. Jadi tentunya ini akan menghemat waktu ya, daripada kita browsing-browsing dulu gitu ya. Nah itu kita tinggal ngomong aja, nanti dia langsung proses gitu ya, kira-kira dia memberikan rekomendasi barangnya apa, dari supermarket mana, terus harganya berapa gitu ya, seperti itu. Nah ini Anda dapat melakukannya tanpa harus menyentuh satu layar pun gitu ya. Jadi ini sesuai sekali dengan kondisi pandemi saat ini gitu ya. Jadi kita tidak perlu menyentuh barang gitu ya. Jadi kita tinggal ngomong aja, nanti otomatis dia akan ordernya akan tersubmit ke supermarketnya misalnya seperti itu. Nah ini ya, jadi di ini ada orang namanya Direktur Solusi E-commerce Tensium, perusahaannya namanya David Zimmerman. Itu dia bilang lebih banyak keterlibatan solusi yang mendukung suara di ruang perdagangan dengan Amazon Alexa dan Google Home gitu ya. Jadi ini trennya ke arah sana gitu ya. Jadi nanti di tiap-tiap rumah tangga itu bisa jadi dia kalau sudah mempunyai Amazon Alexa atau Google Home, dia bisa melakukan pemesanan itu menggunakan suara gitu ya, seperti itu. Oke. Nah ini ilustrasinya. Ya itu tadi ya ilustrasinya. Jadi ada sebuah apa ya, mikrofon gitu ya, dimana kita bisa melakukan interaksi. Itu tadi dia akan pesan apa, vitamin gitu ya, terus dia sangat interaktif gitu ya. Jadi dua arah komunikatif, kita mau pesan apa, dia berikan jawaban gitu ya, kira-kira, terus dia konfirmasi apakah mau diorderkan gitu ya. Kalau iya ya dia akan segera pesan ke entah apotek atau supermarket yang dia rekomendasikan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini AI ini juga akan membantu toko untuk mempelajari tentang membeli tadi ya. Jadi ini di apa yang kita lakukan di platform e-commerce tersebut itu, sadar atau tidak, itu akan terekam gitu ya. Jadi kebiasaan kita, misalnya kita ada memesan barang di periode tertentu, itu semuanya akan
rekam dan akan dianalisis gitu ya oleh AI ini. Nah, ini yang dilakukan oleh AI. Jadi selain mempelajari tentang membeli, ini juga bisa, yang pertama dia membantu bisnis untuk mempelajari tentang pelanggan mereka gitu ya. Dan setelah dipelajari itu mereka akan melakukan yang namanya personalisasi gitu ya. Jadi tiap-tiap orang itu bisa jadi misalnya halaman saat dibuka itu atau e-commerce-nya itu tiap-tiap orang bisa jadi tampilannya berbeda-beda. Nah, itu yang dinamakan oleh personalisasi gitu ya. Jadi disesuaikan dengan habit atau kebiasaan dari tiap-tiap calon pelanggannya gitu ya. Terus yang kedua, dia membantu perusahaan untuk menghubungkan data pelanggan dengan wawasan waktu nyata gitu ya, untuk meningkatkan pengalaman berbelanja. Jadi ini real time gitu ya. Jadi data pelanggan dengan AI-nya gitu ya. Terus dia tentunya 24 jam gitu ya, dia standby terus. Terus dia juga menyediakan chatbot gitu ya, untuk kalau misalnya kita ada pertanyaan-pertanyaan, dia akan standby gitu ya. Terus ya tentunya yang terakhir terkait dengan harga dan diskon, ini sesuai dengan perkiraan permintaan yang dioptimalkan. Oke. Nah, ini salah satu yang menggunakan AI untuk terkait e-commerce adalah propagation yang namanya Natori ini ya. Jadi dia untuk pembelajaran iklan digitalnya itu mereka sudah menerapkan AI gitu ya, supaya mereka pembelajaran iklannya itu tepat sasaran gitu ya, tidak mubazir gitu ya, tidak salah tempat. Oke. Nah, ini tadi sudah saya singgung terkait personalisasi gitu ya, jadi disesuaikan dengan tiap-tiap customer berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi ini di sini ditekankan bahwa sekali lagi ini adalah sesuatu yang sering hilang dalam peralihan ke belanja swalayan online gitu ya. Jadi kita pengen buat calon customernya itu rasa spesial gitu ya, makanya ada fitur yang namanya personalisasi itu. Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwa ternyata personalisasi ini dia menurunkan rasio data membeli itu hingga 45%, itu kan lumayan ya gitu ya. Jadi karena tiap-tiap orang ini kan berarti itu kan customer itu merasa diperhatikan gitu ya, jadi oleh platform tersebut gitu ya. Jadi ternyata misalnya ada satu orang yang dia suka mungkin warna tertentu gitu ya, jadi begitu dibuka aplikasi e-commerce-nya itu tampilannya tahu-tahu berubah menjadi warna favoritnya misalnya seperti itu, atau mungkin ikon-ikonnya itu disesuaikan gitu ya dengan kesukaan dari calon customer-nya gitu ya. Nah, ini contoh personalization. Nah, itu menarik ya. Jadi dikatakan dari hasil penelitian 74% itu pembeli itu suka kalau tokonya itu tahu namanya gitu ya. Jadi jangan sampai ada langganan yang sudah sering beli di toko tersebut tapi ternyata tokonya itu salah menyebutkan nama gitu ya. Jadi kan ini gimana tahu saya udah langganan tapi ternyata tokonya itu nggak hafal namanya misalnya, seperti itu. Simpelnya kan seperti itu ya. Oke. Nah, terus berikutnya adalah big data ini ya. Jadi big data ini juga memainkan peran yang
besar dalam menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi gitu ya. Nah, ini ada juga yang menganggap ternyata personalisasi ini seperti pedang bermata dua gitu ya, karena terutama di luar negeri ya, karena terkait privacy ini kan sangat-sangat sensitif gitu ya. Nggak semua orang itu suka dia apa ya, kayak direkam ya apa yang dia lakukan di media sosial atau di internet itu kan juga, misalnya dia mau lihat apa barang-barang yang mungkin sifatnya itu sangat personal gitu ya, itu kan berarti kan di record kan sama platformnya gitu ya. Terus besok kalau ternyata dibuka lagi, nah mungkin HP-nya dipinjam temannya gitu ya, ternyata ketahuan kan, ternyata dia itu sering cari-cari ini, misalnya seperti itu. Oke, ini ilustrasinya. Nah itu tadi ya, jadi apa yang kita lakukan, kita like gitu ya, kita masukkan shopping chart, itu semuanya akan terekam gitu ya, dan itu akan menghasilkan personalisasi dan kemudian rekomendasi seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah chatbot. Jadi tadi juga sudah saya singgung sedikit banyak gitu ya, jadi ini memungkinkan toko untuk berkomunikasi dengan ribuan pelanggan gitu ya, sambil memberi mereka perhatian pribadi gitu ya, jadi kayak di istilahnya apa ya, di wongke gitu ya kalau orang Jawa bilang ya. Kemudian rekomendasi bijaksana berdasarkan tanggapan mereka gitu ya. Nah salah satu alasan kenapa orang lebih suka dengan chatbot ini karena ini ya, waktu respon yang lebih cepat gitu ya, jadi dia lebih cepat, terus 24 jam gitu ya. Jadi kalau sewaktu-waktu emergency kita butuh jawaban dengan cepat, ini bisa hanya ke chatbot gitu ya, daripada apa ke CS mungkin seringkali membutuhkan waktu gitu ya. Oke, ini gambarannya.
ini apa? Misal kita mau beli laptop gitu ya, bisa Bapak Ibu perhatikan itu namanya konsumen ya, pertanyaannya free will gitu ya, jadi sangat spesifik, tapi bisa diperhatikan chatbotnya itu bisa melayani dengan baik gitu ya, sampai kita tanya apa secara detail tadi ya, yang harganya di bawah ini, terus yang prosesornya apa, brandnya apa gitu ya. Chatbot itu tetap bisa melayani dan memberikan solusi atau rekomendasinya. Dia tampilkan, oh ini harganya, ini laptopnya seperti ini, harganya ini gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari calon pembelinya, seperti itu. Jadi itu tadi chatbotnya cukup canggih ya, dia bisa melayani berbagai macam pertanyaan yang spesifik gitu ya. Oke, nah berikutnya ini adalah tentang mobile shopping. Jadi tentunya ini akan semakin, saya rasa akan semakin masif lagi gitu ya, karena orang kan sekarang tidak bisa lepas dari gadget, terutama handphone gitu ya. Jadi kalau laptop kan mungkin kalau kerja baru pegang laptop gitu ya, tapi kalau orang sekarang kan kemana-mana bawa handphone gitu ya. Mereka mending lupa ketinggalan dompet daripada lupa nggak bawa HP gitu ya. Jadi ini trennya seperti itu, jadi akan sangat masif sekali, banyak platform e-commerce yang akan semakin memanfaatkan mobile application-nya gitu ya. Oke. Mohon maaf Pak Cahyo, Ya, ini karena keterbatasan waktu Ya. agak dipercepat. oh ya, baik Bisa Bu. berbicara lagi. Ya, baik Bu. Mohon maaf Oke. ya Pak. Tidak apa-apa Bu. Ya, oke. Nah ini tentunya ini didukung juga dengan tersedianya dompet elektronik gitu ya, atau e-wallet gitu ya. Jadi ini ada WeChat, ada Alipay ini yang sudah memanfaatkan. Kalau di kita ada OVO, GoPay dan macam-macam gitu ya. Jadi itu terintegrasi, itu akan semakin memudahkan orang untuk bertransaksi gitu ya. Oke, lebih banyak cara untuk membayar. Tadi juga sudah saya jelaskan di awal, adanya contohnya mau bayar cash ya bisa transfer, terus ada virtual account gitu ya. Kalau mau kredit ya bahkan sekarang ada home credit, ada kredivo gitu ya, itu sudah familiar sekali gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan bisa memanfaatkan gitu ya. Misalnya beli barang apa yang terus padahal cuma mau nyoba fasilitas kreditnya itu seperti apa, misalnya seperti itu. Oke. Ya ini pelanggan menanggapi video. Jadi tadi saya sampaikan juga kalau video itu semakin meyakinkan orang untuk membeli sebuah produk gitu ya. Ini contohnya ada Swift gitu ya, itu aplikasi kebugaran. Nah ini, jadi ini karena pandemi ini kan kita mungkin beresiko ya untuk berolahraga di luar. Nah ini dia ada menghadirkan aplikasi buat naik sepeda atau lari itu tapi di dalam rumah gitu ya. Jadi kita nggak perlu takut gitu ya sama pandeminya. Nah ini ya, ini adalah Swift. Jadi macam-macam gitu ya, e-commerce tidak cuma jualan barang atau jasa, tapi dia juga bisa menyediakan ini ya, rekreasi gitu ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini terkait dengan tadi berlangganan tadi ya. Nah terus ada juga yang mengangkat isu tentang keberlanjutan atau sustainability gitu ya. Jadi ini terkait dengan kemasan, apakah itu kemasannya biodegradable gitu ya, terus sumber produk dari organisasi perdagangan yang adil gitu, jadi tidak ada perbudakan, terus tanpa kertas atau paperless gitu ya, terus bisa didaur ulang, terus hemat energi. Nah isu-isu seperti ini akan semakin meningkat di 2020 gitu ya, terkait dengan e-commerce gitu ya. Nah ini ada lagi yang namanya 4Ocean, ini dia terkait pembelian setiap gelang itu dia
kita membantu program mereka untuk meregenerasi sampah-sampah plastik gitu ya, atau recycling gitu ya. Nah ini gambarnya. Jadi isu-isu tentang lingkungan ini salah satu isu yang supaya kita tetap kompetitif gitu ya di 2020. Nah ini ya, ini ilustrasinya, sebentar aja saya tampilkan. Jadi mereka ambil sampah-sampah itu dari laut gitu ya, terus didaur ulang, kemudian dijual gitu ya, untuk mendanai operasional mereka gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Oke. Ya kemudian yang terakhir ini, bisnis itu juga harus mengoptimalkan strategi digital untuk konversi gitu ya, jadi supaya orang yang mungkin tadinya cuma berkunjung itu bisa dikonversi dengan melakukan transaksi seperti itu. Nah ini salah satu caranya dengan memaksimalkan digital marketingnya gitu ya. Oke, ini dari Facebook ya. Jadi kalau pernah beriklan di Facebook pasti tahu bagaimana Facebook ini juga sekarang mendorong gitu ya untuk pemasaran secara digital. Oke, ini daftar referensinya. Kemudian ya sudah, ini sekian materi dari saya. Ini kontak person saya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa kontak langsung juga gitu ya, atau berdiskusi. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kembali kepada Bapak Agus Cahyo Nugroho ST Eskom MP. Kami haturkan paparan yang sangat luar biasa untuk kali ini. Nanti ada sesi tanya jawab Pak Agus. Mungkin teman-teman bisa bertanya ke Pak Agus setelah nanti paparan dari Pak Bernardinus. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, kita simak paparan yang ketiga dari Bapak Bernardinus Harmadi PhD, nanti yang akan membawakan tentang tutorial pembuatan web e-commerce. Kepada Bapak Bernardinus kami persilahkan. Oke Ibu, tes. Oke, sebelum menunggu, sebenarnya nanti yang akan presentasi itu Pak Indra, yang saya Bernardinus tadi yang pertama Ibu. Nah ini Pak Indra sedang membuka materinya. Oh iya. Ini suara saya terdengar ya Bu ya? Terdengar Bapak, sangat jelas sekali. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada yang sedikit. Oke, tidak apa-apa Bu. Sambil menunggu, tadi Pak Cahyo itu dia yang memegang digital marketing di program sistem informasi Bu. Nah, jadi ilmunya memang sangat mumpuni untuk e-commerce dan digital marketing. Oke, saya kira ini Pak Indra sudah siap. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Indra. Kali ini saya mungkin tidak membawakan teori seperti dua rekan saya yang tadi sudah presentasi. Ya, mereka materinya hebat-hebat, saya tidak. Saya hanya mengajarkan untuk membuat website tetapi tanpa coding, tidak menggunakan coding ya. Mungkin bagi pelaku bisnis, terutama yang bisnis konvensional, ini di masa pandemi seperti ini sudah harus mulai siap-siap untuk beralih ke bisnis e-commerce atau bisnis online. Jadi untuk memasarkan produknya harusnya sudah tidak lagi
secara konvensional, karena mengingat kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk ketemu atau bertemu langsung. Banyak ke online-nya tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Pak Ferdi atau Pak Harnadi tentang tren e-commerce di masa yang akan datang, terus pada saat ini, pada saat COVID dan yang kemarin. Terus tadi juga Pak Cahyo sudah menjelaskan secara teoritis panjang lebar mengenai tren e-commerce yang akan datang, mulai dari non teknis sampai teknis sekali, yaitu mengenai tadi ada AI, ada AR, terus ada lagi big data. Nah, itu semua adalah dari segi teknisnya. Nah, kalau saya nanti di sini tugasnya adalah mencoba membuat website secara mudah. Jadi mungkin bagi bapak-bapak atau ibu-ibu atau adik-adik pernah membuat website, sebetulnya ada yang menggunakan e-commerce yang instan, jadi membuatnya tanpa coding. Salah satu aplikasi yang menggunakan membuat web tanpa coding ini adalah aplikasi Wix. Ya. Mungkin peserta sudah ada yang pernah mendengar aplikasi Wix. Ini sebetulnya mirip-mirip dengan blog. Ketika mungkin sudah waktu zamannya blog booming, itu juga banyak sekali yang memakai. Terus selain blog juga ada WordPress. WordPress itu juga termasuk aplikasi website yang mudah tanpa coding. Jadi semua sudah disediakan oleh vendornya. Jadi tinggal kita klik and drag saja. Supaya nanti bisa optimal belajarnya, saya rasa sebaiknya juga peserta mencoba, kalau bisa sih ketika saya menjelaskan terus peserta kelas sebentar mencoba di laptopnya masing-masing, biar nanti ketika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Begitu ya Bu moderator, kita mulai saja. Nah, bagaimana untuk membuat atau membangun website untuk bisnis terutama e-commerce, atau spesifiknya adalah toko online ya. Yang harus dipunyai nanti itu adalah email. Jadi email itu sesuatu yang harus dipunyai ketika kita membuat website untuk Wix ini ya. Kenapa? Karena ketika kita membuka Wix dan juga menjalankan Wix ya, nanti yang pertama kali dilakukan adalah melakukan sign up. Sign up itu kalau istilah umumnya adalah mendaftar atau registrasi ya. Registrasinya tidak melalui HP, nomor HP, tidak melalui hal lain-lain, tetapi hanya melalui email, atau bisa juga kalau biasanya kalau punya email juga dia punya Facebook atau Instagram, bisa juga lewat Facebook atau Instagram ya. Jadi silahkan dicoba peserta, kalau pengen mencoba dibuka aja wix.com terus di enter ya, masuk ke browsernya masing-masing, terus setelah itu sign up atau mendaftar. Syaratnya harus punya email dulu. Kalau belum punya email harus membuat email. Tapi saya rasa untuk saat ini tidak mungkin orang tidak punya email. Hampir semua orang pasti punya email. Gitu ya. Silahkan kalau mau mencoba sebentar, saya kasih waktu 1 menit. 1 menit untuk membuka Wix, terus melakukan sign up atau registrasi. Jangan melakukan login ya, karena login itu yang sudah punya akun di Wix. Tapi kalau yang belum, harus melakukan sign up dulu. Ya, dicoba dulu, sambil dicoba buka browsernya, terus akan diketikkan wix.com.
Ini saya diberi waktu berapa menit ya Bu ya? Untuk moderator. Kurang lebih 20 menit Bapak, karena nanti ada sesi tanya jawab. Oke Bu, saya cepat kalau begitu. Nah, ini nanti, ini kebetulan kemarin saya sudah mencoba membuat, sehingga ini saya langsung masuk di dalamnya. Tetapi kalau tidak, harusnya nanti akan muncul seperti ada grade website ya. Jadi ini kebetulan saya sudah membuat, coba saya lapor dulu aja. Nah, ini nanti ada get start. Jadi get started itu artinya kita mencoba mulai membuat. Diklik saja. Nah, ini jangan lupa kalau belum punya akun berarti harus sign up dulu. Diklik aja sign up. Tapi kalau sudah punya akun seperti saya, tinggal nanti saya login. Bedanya itu ya. Login itu sudah punya akun, tapi kalau sign up itu mendaftar pertama kali. Klik saja sign up, terus baru silahkan dimasukkan emailnya masing-masing. Misalnya, ini saya punya email yang lain apa ya? Oh ini aja. Pakai emailnya anak saya. Misalnya, yang perlu diingat adalah emailnya ini harus aktif ya. Kalau tidak aktif nanti karena ketika konfirmasi atau ada pemberitahuan dari WIC lewatnya email, terus di ketik tadi yang sudah itu enggak yang tadi, nggak yakin juga ya. Silakan diisikan passwordnya ini harus unik ya. Uniknya itu harus ada huruf besarnya 1, harus ada karakter angkanya 1 minimal, terus yang lainnya huruf. Silakan dikombinasikan sendiri biar tidak mudah untuk dicontoh orang ya. 1 huruf besar, terus yang lain bebas, terus ada angka 1. Silakan sign up kalau sudah. Nah, ini sebetulnya bisa juga di skip, tetapi saya tidak menganjurkan untuk skip, tetapi dijawab aja pertanyaan yang ditanyakan oleh WIC. Ya. Jadi ini langsung let's do it. Jadi diklik saja let's do it. Nah, ini ada pertanyaannya mudah, tinggal dijawab aja di sini. Misalnya diklik it's myself, terus misalnya untuk bisnis, terus ini misalnya untuk profesional katakanlah. Terus kalau sudah nanti akan muncul seperti ini. Create your website with the editor, start now. Nah, ini sudah mulai tampak ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan: business and service, store, kreatif, community, blog. Karena kita ingin membuat toko online, maka kita masuknya ke store. Pilihan store, di sini ada online store atau toko online. Klik aja pilihannya. Sebetulnya masih banyak di bawah, bisa dipilih yang mana sesuai dengan yang kita ingin buat. Ya, karena kita ingin membuat toko online, berarti online store yang kita klik. Nah, ini di dalamnya banyak template atau tempat yang sudah disediakan oleh WIC, tinggal pilih saja. Nah, ini kebetulan
saya biar gampang saya pilih yang nomor 1 saja. Diarahkan mouse-nya ke sini, terus tinggal diedit. Tinggal diedit, tunggu sebentar sampai muncul tampilan tampilan yang tadi kita pilih, template-nya. Nah, ini kalau kita lihat ini sebetulnya ada tutorialnya kalau mau lebih detail, tapi ini waktunya cukup, kita nggak usah, tapi kita langsung aja kita tutup aja. Nah, di sini kalau kita lihat di sini banyak tulisannya bahasa Inggrisnya. Kalau pasar kita hanya misalnya melirik di bangsa Indonesia, misalnya menjual tas seperti ini untuk misalnya di ulang tahun atau untuk keperluan yang lain, maka ini kita usahakan berbahasa Indonesia. Maka kita mengedit dulu, menggantinya. Caranya gimana? Tinggal diklik saja. Ini ada menu page, menu and page, ya. Terus di sini ada banyak pilihan, ada set menu, ada membership up, ada store page dan seterusnya. Kita pilih yang set menunya dulu. Nah, itu nanti ada shop, terus about, terus ada FAQ, kontak, shipping, and return, and store policy. Kita lihat dulu yang shop, jadi tampilan awal atau home-nya. Ini kita ganti dengan misalnya nama yang ingin kita buat. Misalnya kita ingin membuat toko tas atau toko kita. Klik saja di sini, terus ini ada rename. Tinggal diklik rename. Terus kita ganti shop-nya menjadi misalnya toko tas. Toko tas kita. Sudah done. Ya. Terus ini nanti bisa diedit harga-harga yang ada di sini. Ini harganya kan masih menggunakan euro dan harganya kalau kita rupiahkan kalau 15 euro itu berapa ya kali sekarang? Ini pound sterling ya, sekitar biar gampang katakanlah 50.000 atau berapa, ini tinggal nanti diedit saja masuk ke sini ya. Tinggal diklik terus silakan kalau mau diedit tasnya, harganya yang mana saja mau dipilih bisa diedit, tapi kita coba membuat menunya dulu aja semua biar nanti editnya belakangan. Kita selesaikan dulu aja untuk menunya. Terus about ini adalah tentang toko kita ya. About itu adalah tentang toko kita atau apapun. Tas kita dan ini juga sama, nanti bisa diedit, tinggal diklik saja. Terus ini ada tulisan edit text, diedit text, ini diganti tadi tentang toko tas. Nah, silakan keterangannya diketik sendiri aja sesuai dengan keinginan kita ya. Misalnya saja toko tas go green. Dan seterusnya bla bla bla, silakan diisi sendiri keterangannya. Oke, kalau sudah, ini berikutnya kita edit yang FAQ itu kalau itu bahasa Inggris, kalau kita bahasakan Indonesia berarti adalah tanya jawab. Dan ini boleh buat pertanyaan sendiri, boleh pakai yang defaultnya
Big juga boleh. Ya, nanti tinggal diedit saja dari pertanyaannya default di sini, tinggal bahasa Indonesia kan boleh. Terus kontak ini juga silakan diganti juga menjadi misalnya hubungi atau kontak juga boleh ya, dan seterusnya. Terus misalnya shipping and return, ini adalah pengiriman dan pengembalian, ini tinggal diganti. Seterusnya ya sampai, tapi yang perlu diingat di sini adalah dia tidak visible, not visible, maka harus di show di sini, diklik show-nya, baru dia akan muncul nanti di sini di more. Ya, kalau enggak dia tidak akan muncul. Ini juga sama. Story polisi, kalau ada kebijaksanaan dari toko atau pas ada promo boleh dimasukkan ke sini, show juga. Ini langkah awal ketika mengedit menunya ya. Terus nanti setelah diedit semua, di dalamnya juga sudah diedit, untuk percepat saja ya, nanti boleh dicoba sendiri. Terus langkah berikutnya setelah semua beres, kita publish. Caranya publish gimana? Publish itu adalah kita munculkan di web ya. Caranya gimana? Ini ada tombol di sini publish, diklik saja publish. Publish. Nah, perhatikan di sini adalah free karena kita baru belajar, maka kita pakai yang free aja. Kalau mau pakai yang berbayar boleh, nanti isinya pakai yang ini. Jadi silakan diklik, kalau misalnya sudah beli domain nanti diisikan di sini domainnya ya. Tapi karena kita di sini free, maka kita gunakan aja freewig.com domain ya. Nah, ini pakainya, yang perlu diingat adalah nama ini. Nama ini nanti yang akan kita buka di website ya. Jadi diingat-ingat aja namanya tadi apa, tinggal kalau takut lupa diketik dulu, karena di sini nanti tidak akan menyimpan. Diketik dulu, nanti dilihat ya, tinggal ini nggak usah diubah-ubah, biarkan begini aja. Ini karena kita domainnya gratis, jadi pakainya seperti ini, tinggal diklik di save and continue saja ya. Nah, sampai ini proses, nanti nah muncul seperti ini. Nah, ini yang nanti akan menjadi domain kita. Ini silakan di copy, boleh copy. Nggak bisa. Oke. Ini nanti dicatat toh. Terus setelah itu boleh di-publish now, boleh done ya. Publish now itu artinya nanti melihat bentuk tampilannya kayak apa. Tapi kalau di done berarti ini wignya ditutup dulu, terus membuka yang baru, terus dikopikan alamat ini ke yang baru tadi ya, dan bila nah, selesai. Berarti publishnya sudah centang seperti ini, berarti sudah publish ya. Nah, ini berarti ini bisa dimunculkan, dan kita buka baru. Terus kita coba bukakan di yang baru. Nah, ini sudah muncul web kita. Kita sudah punya web. Walaupun tadi yang saya contohkan baru ngedit yang bagian atas ya, karena waktunya hanya 20 menit, jadi saya nggak bisa memberi contoh ngedit yang lain. Tapi prinsipnya sama. Cara ngeditnya tadi, diklik, nanti ada muncul teks, diganti tulisannya, terus langkahnya seperti tadi ya, dan seterusnya. Nah, di sini nanti kalau misalnya orangnya ingin beli, tinggal di add cart saja. Add cart. Ini kebetulan fiturnya tuh Wix agak komplit, sampai pengiriman juga sudah ada, hampir mirip dengan
web profesional. Cuman di sini membuatnya tanpa coding. Kalau web profesional itu kan harus membuatnya dengan coding, dengan menggunakan AI seperti yang tadi dianukan Pak Cahyo tadi, dan menggunakan yang lain-lain ya. Misalnya kita ingin colornya dipilih dulu, color ini, terus kuantitinya ini di bagian pembeli ya, atau color ini silakan. Nah, terus add to cart itu artinya masuk ke keranjang ya. Nah, terus baru kita lihat nanti setelahnya add to cart, view cart. Nah, ini totalannya muncul, realnya muncul. Nah, ini kalau tadi sudah diedit semua, ketika check out itu nanti sebetulnya Wiki ini mengirim ke email kita tadi yang pertama. Jadi ada pesanan sebesar ini, seharga ini. Ini notifikasinya ini masuknya ke email kita yang tadi daftar, karena ini bukan email saya sudah pakai. Jadi ketika tidak saya tekan check out, nanti mesti masuk ke orang yang bersangkutan nanti ya. Nah, saya rasa hanya seperti itu aja, mudah kan, tidak ada 15 menit Anda sudah bisa membuat web sendiri ya. Web untuk menjual produk-produk buatan Anda. Begitu Ibu moderator, waktu saya kembalikan lagi ke moderator. Halo. Terima kasih kepada Pak Hendra yang sudah memberikan paparan yang luar biasa mengenai pembuatan web e-commerce. Dari 3 pembicara tadi, mungkin Bapak Ibu atau anak-anak atau yang sudah hadir di acara webinar ini ada yang ditanyakan tentang topik hari ini? Kalau ini ada pertanyaan dari Pak Andreas. Apakah bisa kita mengetahui jumlah pengunjung yang lihat pakai website Wix? Terima kasih. Saya ulang lagi pertanyaan dari Pak Andreas. Pak Hendra, saya mau bertanya, apakah bisa kita mengetahui jumlah pengunjung yang lihat pakai website Wix? Terima kasih. Mohon berkenan Pak Hendra untuk menjawab. Untuk Wix sebetulnya kalau ingin melihat pengunjung itu kan kebutuhan khusus ya, bukan kebutuhan umum di web ya. Jadi kalau di Wix itu kayaknya sih tidak menyediakan fasilitas ini. Kalau mau ya harus di coding sendiri. Tetapi coding untuk memperlihatkan jumlah pengunjungnya tidak terlalu susah sih. Kalau ingin belajar ya silahkan di tempat kami. Tapi kalau di Wix sendiri kayaknya nggak sampai menyediakan jumlah pengunjung yang melihat begitu. Tapi kalau mau di Wix ini bisa dicampur dengan coding milik kita. Nanti dilihat source-nya Wix itu kita dengan coding sederhana kita bisa meng-count, jadi istilahnya meng-count ya, menghitung jumlah yang berkunjung atau calon pelanggan yang sudah hadir di web kita. Begitu Ibu. Secara umum belum ada fasilitas itu untuk diri. Tapi kita bisa membuat sendiri, yaitu dikombinasikan dengan coding sederhana. Begitu Ibu. Baik, Pak Andreas gimana? Oh iya, sudah berkenan dengan jawaban Pak Hendra. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mem Nova. Selamat siang, mohon izin bertanya, bagaimana agar promosi sosmed kita tepat sasaran? Saya ulang kembali, bagaimana agar promosi sosmed kita tepat sasaran? Monggo,
di antara Bapak bertiga yang berkenan untuk menjawab pertanyaan dari Mem Nova? Pak Cahyo mungkin memberi jawaban. Oh ya, saya coba bantu jawab ya Bu. Jadi bagaimana agar promosi sosial media kita tepat sasaran gitu ya. Jadi menurut pengalaman kami biasanya ini Bu, kita tentukan dulu targetnya atau segmentasinya itu mau ke siapa gitu ya. Terus itu spesifik juga range waktu, range usia gitu ya, terus jenis kelamin, kemudian nanti ada lokasinya mau di mana gitu ya. Jadi saat kita, yang biasa kita lakukan biasanya kita pasang di Facebook Ads gitu ya, jadi iklan di Facebook, tapi pernah juga dipasang di Instagram gitu ya. Nah itu biasanya dari awal kita sudah harus tentukan dulu targetnya itu range usianya berapa, jenis kelaminnya berapa, jenis kelaminnya apa, terus lokasinya di mana gitu ya, misalnya Jawa Tengah ya mana saja, atau mungkin seluruh Indonesia gitu ya. Nah setelah itu baru kita runningkan gitu ya, dan biasanya juga kita harus identifikasi dari awal kira-kira periodenya itu sesuai apa tidak gitu ya. Jadi kayak mungkin apa ya, misalnya kita mau promosi apa terkait dengan 17 Agustus ya, tentunya kita juga jangan jauh-jauh dari tanggal 17 gitu ya. Kalau jauh-jauh dari tanggal 17 ya sudah tidak tepat sasaran gitu ya. Jadi dari awal kita harus tentukan dulu gitu ya targetnya, terus segmennya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu Bu kalau dari saya. Mungkin bisa ditambahkan Pak Ferdi, Pak Indra. Baik, Mem Nova, gimana dengan jawaban dari Pak Cahyo? Mungkin bisa ditambahkan selain segmentasi pasar, kalau kita simpulkan tadi ada 4P gitu ya Pak ya, ada price-nya, ada place-nya, tadi Bapak lokasinya, Ya betul Bu. kemudian bentuk promosinya seperti apa, di IG ataukah di Facebook gitu ya, kemudian price-nya seperti apa, produknya sendiri sesuai dengan time-nya atau tidak gitu ya. Betul Bu. Ya, mungkin ada Bapak Ibu atau teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum, saya mau bertanya nih Pak. Kadang kan di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia itu ada produk-produk yang harganya itu jauh sekali di bawah harga pasar. Misalnya kemarin di Shopee ada harga televisi Rp99.999. Nah, untuk menembus ke sana itu susah. Apakah ada voting-voting tertentu sehingga kita itu bisa dengan cepat ada akses ke sana, Pak? Ataukah disik-disikan dulu-duluan masuk atau seperti apa itu kan banyak itu ya, Shopee itu kan ada yang murah itu tapi kita susah untuk akses ke sana itu Pak. Monggo Pak Ferdi, Pak Indra, ada mau menjawab duluan? Nanti saya menambahkan. Itu yang itu Bu ya, apa namanya, istilahnya apa istilahnya kalau di itu press seal atau apa namanya itu ya istilahnya, atau apa namanya istilahnya itu Special offer. Ya kayak flash deal gitu ya Pak ya. Kayak begitu. Jadi itu merupakan sebenarnya strategi dagang Ibu. Jadi strategi dagang dari para yang pemilik platform e-commerce-nya. Jadi tentu saja tidak semua, jadi dipilih, kemudian waktunya juga ditentukan cepet-cepetan. Nah, karena peminatnya banyak, waktunya terbatas, sehingga akses masuk karena semuanya pakai internet ya, itu tentu saja akan melalui saluran komunikasi yang sama, sehingga menyebabkan istilahnya kalau di tempat kami bottleneck itu. Jadi banyak orang ingin masuk seperti masuk lubang botol, yang leher botol itu kan sempit itu. Sehingga memang susah sekali. Tapi sebenarnya biasanya barang yang dibuka untuk promo yang seperti itu tidak banyak. Nah, kenapa susah? Yaitu karena
banyak orang mengakses secara bersamaan. Nah, tentu saja kuncinya adalah pada kita yang mau membeli barang promo itu harus punya akses internet yang kencang. Jadi kalau misalnya kita hanya mengandalkan HP yang kita membeli kuota, biasanya kalah Ibu. Nah, kemudian biasanya kita kalau mau memang serius seperti itu, karena ada mahasiswa kami yang mengandalkan keuntungan dari model seperti itu. Dia selalu menang Ibu, karena dia biasanya pakai wifi, kadang-kadang pakai wifi kampus gitu untuk mendapatkan barang-barang seperti itu. Kemudian setelah dapat, dia jual kembali dengan harga yang lebih tinggi, tapi tentu saja masih di bawah harga pasar. Saya kira itu kenapa susah Ibu. Mungkin Pak Jaya akan menambahkan. Pak Indra, mungkin ada? Pak Jaya dulu aja. Saya dulu, oke. Jadi betul yang disampaikan Pak Ferdi tadi ya. Jadi memang saya rasa ya juga sellernya itu nggak bakalan mau rugi gitu ya. Jadi makanya kenapa barang-barang yang seperti itu sangat terbatas, bahkan kalau bisa dibilang juga agak gaib gitu ya. Jadi karena memperolehnya itu betul-betul spekulasi sekali gitu ya, seperti itu. Jadi kalau saya sih dari cerita teman-teman yang sering sharing gitu ya, itu kok dia sudah mantengin gitu, tetapi ternyata kok begitu mau diklik tahu-tahu sudah habis gitu ya. Padahal itu cuman jangka waktunya dari dibuka itu mungkin hanya bisa berapa, mungkin 1-2 menit seperti itu. Jadi memang kalau tipsnya untuk memperoleh barang flash sale gitu ya, saya sendiri belum pernah dapat gitu ya. Saya belum pernah berhasil untuk dapat barang seperti itu. Jadi ya betul yang disampaikan Pak Ferdi tadi, mungkin koneksi internetnya juga harus kencang gitu ya, supaya bisa memperoleh barang yang diinginkan. Karena saya rasa yang menginginkan pasti banyak sekali ya, namanya barang murah gitu ya, meskipun kita juga belum tahu apakah kualitasnya, mungkin itu stok lama dan sebagainya. Nanti seperti itu. Mungkin Pak Indra mau menambahkan Pak? Saya rasa cukup Pak, sudah jelaskan semua sama Pak Jaya semua Pak. Oke. Baik, terima kasih sekali Pak. Berarti kuncinya di kecepatan akses internet gitu Nji. Besok harus dicoba ini Pak. Iya Bu. Baik, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Monggo yang berkenan bertanya. Kita kali ini kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, karena jujur saja sebagai kaum hawa, walaupun tidak di era pandemi, tapi senang sekali buka Tokopedia, Shopee, Marketplace, kayak gitu-gitu Pak. Apalagi sekarang dengan adanya social distancing, kita ya malah sering buka seperti itu. Hari ini dapat ilmu yang luar biasa untuk e-commerce ini. Semoga yang hadir di sini bertambah wawasannya tentang e-commerce. Ada yang berkenan bertanya lagi? Iya, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sebelum kita tutup, ada sedikit simpulan tentang materi e-commerce kali ini. Yang pertama adalah tumbuhnya e-commerce di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua tadi, tren e-commerce 2020. Dan yang ketiga, paparan yang kita dapatkan adalah bagaimana membangun web e-commerce untuk bisnis tanpa coding. Itu Pak Y. Itu simpulan dari paparan kali ini. Saya sebagai moderator mohon dimaafkan apabila ada kata-kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Didik Purnomo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ya, demikian tadi untuk webinar pada siang hari ini. Kita beri tepuk tangan untuk applause bagi hari ini. Luar biasa apa yang sudah kita dengarkan bersama dari awal hingga akhir, dari kegiatan PSI, hingga kita bisa tahu di masa pandemi ini, di masa wabah corona yang sedang terjadi di Indonesia, terkhusus di daerah kita masing-masing, sehingga masih ada manfaat yang bisa kita petik dari webinar pada siang hari ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada segenap narasumber yang sudah memberikan kehidupan kami setiap harinya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang dibagi kegiatan pada siang hari ini. Demikian untuk webinar pada siang hari ini. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Saya pribadi, bos, banyak kesalahan di dalam menyampaikan webinar pada siang hari ini ataupun tim yang lain. Kami mewakili mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, di dalam masa corona ini selalu jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, selamat siang. Terima kasih buat tim Saputra Hebat.